Analisis mendalam standar audit 620, revisi 2021, panduan komprehensif penggunaan pekerjaan pakar auditor. Judul standar dan nomor. Standar yang menjadi subjek analisis ini secara resmi diidentifikasi sebagai Standar Audit, SA, 620, revisi 2021, penggunaan pekerjaan pakar auditor. Standar ini berlaku efektif untuk pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, menjadikannya kerangka kerja yang relevan dan wajib bagi seluruh praktisi audit di Indonesia saat ini. Penyertaan label, revisi 2021, pada judulnya bukanlah sekadar formalitas. Hal ini menandakan bahwa standar ini merupakan dokumen yang dinamis, yang telah diperbarui untuk menjaga keselarasan dengan International Standards on Auditing, ISA, yang menjadi acuan global, serta untuk merespons secara proaktif terhadap peningkatan kompleksitas dalam dunia bisnis modern. Kompleksitas ini seringkali muncul dalam bentuk-bentuk seperti penilaian instrumen keuangan derivatif yang rumit, valuasi aset tak berwujud seperti merek dagang atau goodwill, atau estimasi liabilitas lingkungan yang memerlukan keahlian di luar bidang akuntansi dan audit tradisional. Dengan demikian, revisi ini menegaskan bahwa area penggunaan pekerjaan pakar merupakan titik fokus yang mendapat perhatian tinggi dari para regulator dan penyusun standar, yang mengindikasikan adanya persepsi risiko yang lebih tinggi di area ini. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 620 dirumuskan secara lugas namun padat, yang terbagi menjadi dua pilar utama. Standar ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada auditor agar dapat menentukan apakah perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor, dan jika menggunakan pekerjaan pakar auditor, untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut memadai untuk tujuan auditor. Kedua tujuan ini, meskipun tampak sederhana, menjawab pertanyaan krusial dalam proses audit, bagaimana auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas suatu asersi laporan keuangan yang substansinya berada di luar kompetensi teknis auditor itu sendiri. Secara esensial, SA 620 bukanlah sekadar daftar prosedur yang harus diikuti secara mekanis, melainkan sebuah kerangka kerja yang menempatkan pertimbangan profesional judgment, sebagai gerbang utama. Tujuan pertama memaksa auditor untuk melakukan analisis strategis sebelum mengambil keputusan. Auditor harus bertanya pada diri sendiri, apakah keahlian yang dibutuhkan untuk menguji asersi ini benar-benar melampaui kompetensi kolektif tim audit? Apakah manfaat dari bukti audit yang lebih andal yang akan diperoleh dari seorang pakar sepadan dengan biaya, waktu, dan risiko yang timbul dari ketergantungan pada pihak ketiga? Urutan dari kedua tujuan ini memiliki makna yang sangat penting. Kewajiban untuk menentukan apakah perlu, poin A, mendahului, menentukan apakah pekerjaan memadai, poin B. Urutan ini secara inheren menciptakan sebuah mekanisme pengendalian. Hal ini mencegah auditor untuk secara otomatis atau terburu-buru mempekerjakan seorang pakar setiap kali menghadapi isu yang kompleks. Sebaliknya, auditor didorong untuk terlebih dahulu berusaha memperoleh pemahaman yang cukup atas bidang tersebut melalui cara lain, seperti pengalaman audit sebelumnya atau diskusi dengan auditor lain. Hanya ketika upaya tersebut terbukti tidak mencukupi, barulah keputusan untuk menggunakan seorang pakar menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tujuan standar ini sendiri berfungsi sebagai filter untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan audit. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA 620 didefinisikan dengan presisi untuk memastikan penerapannya yang tepat. Standar ini berlaku secara spesifik ketika auditor menggunakan pekerjaan seorang individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit, dengan tujuan untuk membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Namun,
Pemahaman yang lebih krusial terletak pada apa yang secara eksplisit dikecualikan dari ruang lingkup SA 620. Pengecualian ini berfungsi sebagai penunjuk arah yang vital, mengarahkan auditor ke standar lain yang lebih relevan untuk situasi tertentu. SA 620 tidak berlaku untuk spesialis internal tim audit, situasi di mana tim perikatan menyertakan seorang anggota, atau berkonsultasi dengan individu organisasi yang memiliki keahlian dalam bidang khusus akuntansi atau audit. Contohnya termasuk ahli akuntansi perpajakan yang membantu mengaudit provisi pajak tangguhan, atau spesialis akuntansi forensik yang dilibatkan untuk investigasi kecurangan. Pengelolaan dan pengawasan individu semacam ini diatur dalam kerangka SA 220, Revisi 2021, tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Pakar manajemen, manajemen expert situasi di mana auditor berhadapan dengan pekerjaan seorang pakar yang digunakan oleh manajemen entitas untuk membantu mereka dalam menyusun laporan keuangan. Contoh klasik adalah seorang aktuaris yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk menghitung liabilitas imbalan pasca kerja, atau seorang penilai properti yang ditunjuk oleh manajemen untuk menentukan nilai wajar aset properti investasi. Pekerjaan pakar ini merupakan bagian dari asersi manajemen yang sedang diaudit, dan oleh karena itu, evaluasi atas pekerjaan mereka diatur dalam SA 500, Revisi 2021, tentang bukti audit. Pemisahan ini adalah salah satu konsep paling fundamental dalam standar ini. Kesalahan dalam mengklasifikasikan seorang pakar akan menyebabkan auditor menerapkan kerangka kerja yang sepenuhnya salah. Perbedaan intinya terletak pada siapa yang memiliki pakar tersebut dan apa perannya dalam proses audit. Pakar auditor, SA 620, adalah bagian dari tim pemburu bukti yang bekerja untuk auditor. Sebaliknya, pakar manajemen, SA 500, adalah bagian dari subjek yang sedang diburu. Pekerjaan mereka adalah bagian dari data dan asersi laporan keuangan yang harus diuji oleh auditor. Pembedaan ini secara langsung memengaruhi tingkat skeptisisme profesional yang harus diterapkan. Terhadap pakar auditor, SA 620, sikap auditor adalah kolaboratif namun tetap evaluatif. Terhadap pakar manajemen, SA 500, sikap auditor harus secara inheren lebih skeptis, karena pekerjaan mereka adalah representasi langsung dari manajemen. Menerapkan prosedur SA 620 yang lebih kolaboratif pada pakar manajemen akan menjadi pendekatan yang terlalu lunak dan tidak memadai. Sebaliknya, menerapkan prosedur SA 500 yang sangat skeptis pada pakar auditor akan menjadi tidak efisien dan salah sasaran. Dengan demikian, ruang lingkup SA 620 berfungsi sebagai saklar konseptual yang memastikan auditor berada di jalur prosedur yang benar sejak awal. Definisi kunci. Untuk menerapkan standar ini secara konsisten, pemahaman yang jelas atas terminologi kuncinya adalah sebuah keharusan. SA 620 mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi fondasi bagi ketentuannya. Pakar auditor, auditores expert didefinisikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh auditor untuk membantu dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Definisi ini secara spesifik membedakan dua jenis pakar auditor, PAR 6, A. Pakar internal, seorang rekan, partner, atau staf, termasuk staf temporer, dari kantor akuntan publik, KAP, auditor atau dari jaringan KAP auditor. Pakar eksternal, seorang individu atau organisasi independen yang dipekerjakan oleh auditor. Keahlian, ekspertise didefinisikan secara sederhana sebagai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu, PAR 6, B. Pakar manajemen, manajemen expert didefinisikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit,
yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh entitas untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan, par 6, C. Pembedaan antara pakar auditor internal dan eksternal dalam definisi pertama memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan terhadap sifat, saat, dan luas prosedur audit yang harus dilakukan. Hal ini terhubung langsung dengan ketentuan dalam paragraf 8, yang mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan apakah pakar tersebut tunduk pada kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kap auditor. Jika seorang pakar adalah pakar internal, ia secara otomatis tunduk pada sistem pengendalian mutu kap yang diatur dalam Standar Pengendalian Mutu, SPM, 1 dan SA 220. Ini berarti KAP telah memiliki prosedur untuk memastikan kompetensi, melalui rekrutmen dan pelatihan, dan objektivitas, melalui kebijakan independensi, para stafnya. Akibatnya, auditor dapat menaruh tingkat kepercayaan tertentu pada sistem tersebut, yang dapat mengurangi cakupan prosedur evaluasi yang perlu dilakukan terhadap pakar internal tersebut. Sebaliknya, jika pakar tersebut adalah pakar eksternal, ia berada di luar jaring pengaman sistem pengendalian mutu KAP. Oleh karena itu, auditor wajib melakukan proses due diligence yang jauh lebih mendalam dan terdokumentasi dari awal untuk mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan terutama objektivitas pakar eksternal tersebut. Dengan demikian, definisi ini bukan sekadar leksikon, melainkan pemicu langsung untuk serangkaian prosedur audit yang berbeda. Prinsip dan konsep fundamental. Di jantung SA 620 terletak sebuah prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar, tanggung jawab mutlak auditor. Standar ini dengan tegas menyatakan, auditor bertanggung jawab tunggal terhadap opini audit yang dinyatakan, dan tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor. Prinsip ini adalah benteng pertahanan bagi integritas dan nilai dari opini audit. Ini berarti bahwa auditor tidak dapat mendelegasikan tanggung jawabnya atau berlindung di balik pekerjaan seorang pakar jika di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan. Penggunaan pakar adalah alat bantu untuk memperkuat basis kesimpulan auditor, bukan untuk menggantikan peran auditor. Namun, standar ini juga memberikan sebuah resolusi praktis terhadap dilema ini. Paragraf 3 melanjutkan dengan menyatakan bahwa jika auditor telah mengikuti semua ketentuan dalam SA 620 dan menyimpulkan bahwa pekerjaan pakar tersebut memadai, maka auditor dapat menerima temuan atau kesimpulan pakar tersebut sebagai bukti audit yang tepat. Hal ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai paradoks SA 620, auditor harus mengandalkan keahlian yang tidak mereka miliki, namun pada saat yang sama, mereka tidak dapat melepaskan tanggung jawab akhir. Solusi dari paradoks ini terletak pada kewajiban auditor untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang bidang keahlian pakar, sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 10. Auditor tidak dituntut untuk menjadi seorang ahli geologi atau aktuaris. Namun, mereka dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai agar dapat menentukan ruang lingkup pekerjaan yang relevan untuk pakar. Mengajukan pertanyaan yang cerdas dan menantang. Mengevaluasi kewajaran asumsi dan metode yang digunakan pakar. Mengontekstualisasikan temuan pakar dalam kerangka audit secara keseluruhan. Prinsip ini secara efektif mengubah hubungan antara auditor dan pakar. Ini bukan lagi sekadar hubungan transaksional, mempekerjakan jasa, melainkan sebuah hubungan profesional yang menuntut pengawasan, integrasi, dan pemahaman. Pekerjaan pakar tidak boleh hanya dilampirkan ke dalam kertas kerja audit, ia harus diintegrasikan secara penuh ke dalam alur pemikiran dan proses pengambilan kesimpulan tim audit. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. SA 620 menetapkan serangkaian ketentuan wajib yang harus dipatuhi oleh auditor. Ketentuan-ketentuan ini, yang membentang dari paragraf 7 hingga 15,
membentuk sebuah siklus manajemen risiko yang sistematis dan logis dalam penggunaan pekerjaan pakar. Perencanaan dan penilaian awal. Penentuan kebutuhan. Part 7 studi auditor harus secara formal menentukan apakah penggunaan pekerjaan seorang pakar diperlukan ketika keahlian di luar akuntansi atau audit dibutuhkan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Pertimbangan sifat, saat, dan luas prosedur. Part 8 studi sebelum melangkah lebih jauh, auditor harus mempertimbangkan 5 faktor kunci untuk menentukan seberapa dalam dan luas prosedur yang akan dilakukan. Faktor-faktor tersebut adalah A. Sifat dari permasalahan, B. Risiko kesalahan penyajian material terkait, C. Signifikansi pekerjaan pakar dalam konteks audit, D. Pengetahuan dan pengalaman auditor sebelumnya dengan pakar tersebut, dan E. Apakah pakar tunduk pada sistem pengendalian mutu KAP? Evaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar. Part 9 studi ini adalah salah satu pilar utama. Auditor harus mengevaluasi apakah pakar yang dipertimbangkan memiliki kompetensi, keahlian, kapabilitas, kemampuan untuk menerapkan keahlian, dan objektivitas yang diperlukan. Secara spesifik untuk pakar eksternal, evaluasi ini harus mencakup permintaan keterangan mengenai setiap kepentingan atau hubungan yang dapat menjadi ancaman terhadap objektivitas pakar. Pemerolehan pemahaman bidang keahlian. Part 10 studi auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup tentang bidang keahlian pakar. Pemahaman ini krusial agar auditor mampu A. Menentukan sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar secara tepat, dan B. Mengevaluasi kecukupan hasil pekerjaan pakar tersebut untuk tujuan audit. Perjanjian dengan pakar. Part 11 studi auditor harus menyetujui, dan sangat dianjurkan secara tertulis, hal-hal berikut dengan pakar, A. Sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan, B. Peran dan tanggung jawab auditor dan pakar, C. Sifat, saat, dan luas komunikasi, dan D. Kewajiban pakar untuk menjaga kerahasiaan informasi. Pelaksanaan dan evaluasi. Pengevaluasian kecukupan pekerjaan pakar. Part 12 studi ini adalah pilar utama kedua. Setelah pekerjaan selesai, auditor harus mengevaluasi kecukupannya untuk tujuan audit. Evaluasi ini harus mencakup 3 elemen inti. Relevansi dan kelayakan dari temuan atau kesimpulan pakar. Relevansi dan kewajaran dari asumsi dan metode signifikan yang digunakan. Relevansi, kelengkapan, dan keakuratan dari data sumber yang digunakan. Penyelesaian dan pelaporan. Tindak lanjut jika pekerjaan tidak memadai. Part 13 studi jika auditor menyimpulkan bahwa pekerjaan pakar tidak memadai, auditor tidak boleh berhenti. Auditor harus mengambil tindakan lebih lanjut, baik dengan A. Menyepakati pekerjaan tambahan yang akan dilakukan oleh pakar, atau B. Melaksanakan prosedur audit tambahan yang relevan. Pengacuan ke pakar dalam laporan auditor. Part 14-15 studi aturan mengenai hal ini sangat ketat. Auditor tidak boleh mengacu pada pekerjaan seorang pakar dalam laporan auditor yang berisi opini tanpa modifikasian, wajar tanpa pengecualian, kecuali jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Jika opini dimodifikasi, misalnya, wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, pengacuan ke pakar diperbolehkan untuk menjelaskan sifat modifikasi tersebut, namun laporan auditor harus tetap menegaskan bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab tunggal auditor atas opininya. Secara kolektif, ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa evaluasi auditor terjadi pada 2 tingkatan yang berbeda namun saling terkait, evaluasi terhadap pakar itu sendiri, Part 9, dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pakar, Part 12. Auditor tidak bisa hanya memilih pakar yang bereputasi baik, dan kemudian menerima hasil kerjanya secara buta. Sebaliknya, hasil kerja yang tampak solid dari seorang pakar yang objektivitasnya diragukan juga tidak dapat diandalkan. Kedua evaluasi ini harus dilakukan secara ketat dan terdokumentasi.
Materi penerapan dan penjelasan penting. Jika bagian, ketentuan, adalah kerangka dari standar ini, maka bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1 hingga A42, adalah dagingnya. Bagian ini berfungsi sebagai jembatan vital antara teori standar dan praktik audit di lapangan, memberikan panduan bagaimana ketentuan utama diterapkan dalam situasi nyata. Beberapa poin paling signifikan dari bagian ini meliputi contoh konkret bidang keahlian, Par. A1 untuk menghindari ambiguitas, standar memberikan contoh-contoh spesifik di mana keahlian mungkin diperlukan, seperti penilaian instrumen keuangan yang kompleks, perhitungan aktuaris untuk program pensiun, estimasi cadangan minyak dan gas, interpretasi kontrak hukum yang rumit, dan analisis isu perpajakan yang tidak biasa. Sumber informasi untuk mengevaluasi pakar, Par. A15 standar memberikan panduan praktis tentang dari mana auditor dapat memperoleh informasi untuk menilai kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas seorang pakar. Sumber-sumber ini termasuk pengalaman pribadi auditor dengan pekerjaan pakar sebelumnya, diskusi dengan auditor lain yang pernah menggunakan jasa pakar tersebut, penelaahan atas kualifikasi formal, sertifikasi, keanggotaan asosiasi profesional, dan makalah atau buku yang pernah dipublikasikan oleh pakar. Identifikasi ancaman objektivitas, Par. A18 bagian ini menguraikan berbagai jenis ancaman terhadap objektivitas yang harus diwaspadai auditor, seperti ancaman kepentingan pribadi, misalnya, pakar memiliki saham di perusahaan klien, ancaman advokasi, misalnya, pakar mempromosikan posisi klien, dan ancaman kedekatan. Standar juga menekankan pentingnya pengamanan, safeguards, untuk mengurangi ancaman-ancaman ini ke tingkat yang dapat diterima. Elemen kunci dalam perjanjian, lampiran-lampiran pada SA620 menyediakan sebuah daftar periksa, checklist, yang sangat berharga dan komprehensif mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam perjanjian tertulis dengan pakar eksternal. Ini mencakup rincian tentang tujuan dan ruang lingkup, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, standar teknis yang akan diikuti pakar, asumsi dan metode yang akan digunakan, akses terhadap catatan, prosedur komunikasi, dan klausul kerahasiaan. Prosedur spesifik untuk mengevaluasi pekerjaan, Par. A33 standar memberikan contoh prosedur audit konkret yang dapat dilakukan auditor untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar. Prosedur ini dapat berupa permintaan keterangan kepada pakar, menelaah kertas kerja dan laporan pakar, serta melakukan prosedur kolaborasi seperti mengobservasi pekerjaan pakar, jika memungkinkan, membandingkan data dengan sumber terpublikasi, atau mendiskusikan laporan pakar dengan manajemen. Salah satu panduan paling kuat dalam materi penerapan adalah pendekatan dekonstruktif 3 lapis untuk mengevaluasi pekerjaan pakar yang diuraikan dalam paragraf A35 hingga A39. Auditor tidak boleh hanya melihat kesimpulan akhir, misalnya, nilai wajar aset adalah $100 miliar. Sebaliknya, mereka harus membongkar kesimpulan tersebut menjadi 3 komponen yang dapat diuji. Data sumber, apakah data yang digunakan oleh pakar, misalnya, data penjualan pembanding untuk penilaian properti, data demografi karyawan untuk perhitungan aktuaris, relevan, lengkap, dan akurat. Asumsi dan metode, apakah asumsi signifikan, misalnya, tingkat pertumbuhan di masa depan, tingkat diskonto, dan metode, misalnya, model valuasi, yang digunakan oleh pakar wajar, dapat diterima secara umum di bidangnya, dan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Temuan dan kesimpulan, setelah memvalidasi data, asumsi, dan metode, barulah auditor mengevaluasi apakah temuan dan kesimpulan akhir pakar konsisten dengan bukti audit lain yang diperoleh. Pendekatan 3 lapis ini adalah inti dari sebuah evaluasi yang cermat dan skeptis, yang memastikan auditor benar-benar memahami dan tidak hanya menerima pekerjaan pakar.
hubungan dengan standar audit lain. SA-620 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Standar ini merupakan bagian integral dari ekosistem standar audit yang lebih besar dan berinteraksi secara dinamis dengan beberapa standar kunci lainnya. Memahami hubungan ini sangat penting untuk menempatkan SA-620 dalam konteks yang tepat dari keseluruhan proses audit berbasis risiko. SA-200, Revisi 2021, tujuan keseluruhan auditor independen, SA-200 adalah fondasi dari semua standar audit. SA-620 adalah penerapan spesifik dari prinsip-prinsip fundamental yang diatur dalam SA-200, seperti kewajiban untuk menerapkan skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional dalam konteks unik penggunaan pekerjaan pakar. SA-220, Revisi 2021, pengendalian mutu untuk audit, seperti yang telah dibahas, SA-220 mengatur penggunaan spesialis yang merupakan bagian dari tim perikatan dengan keahlian di bidang akuntansi atau audit, yang merupakan pengecualian dari SA-620. Selain itu, untuk pakar internal yang diatur oleh SA-620, SA-220, dan SPM1 memberikan dasar bagi auditor untuk dapat mengandalkan sistem pengendalian mutu KAP dalam mengevaluasi kompetensi dan objektivitas mereka. SA-315, Revisi 2021, SA-330 Identifikasi dan Respons terhadap Risiko, SA-620 adalah alat yang dapat digunakan auditor pada dua tahap krusial dalam proses audit berbasis risiko. Seorang pakar dapat dipekerjakan untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, misalnya, seorang pakar TI untuk menilai risiko keamanan siber, sesuai SA-315, atau untuk membantu merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan sebagai respons terhadap risiko yang telah dinilai, misalnya, seorang ahli valuasi untuk menguji nilai wajar instrumen keuangan, sesuai SA-330. SA-500, Revisi 2021, Bukti Audit, ini adalah standar pembanding yang paling penting. SA-500 memberikan panduan tentang cara mengevaluasi keandalan informasi yang dihasilkan oleh pakar manajemen sebagai bagian dari bukti audit. Perbedaan pendekatan antara SA-620 dan SA-500 sangatlah fundamental. SA-540, Revisi 2021, Audit atas estimasi akuntansi, terdapat tumpang tindih yang signifikan antara SA-620 dan SA-540. Seringkali, pakar auditor dipekerjakan secara spesifik untuk membantu auditor dalam mengevaluasi estimasi akuntansi yang kompleks, signifikan, dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi, seperti yang diatur dalam SA-540. SA-705, Revisi 2021, Modifikasi terhadap opini, standar ini mengatur konsekuensi pada laporan auditor jika terjadi masalah. Jika pekerjaan pakar auditor terbukti tidak memadai dan auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur alternatif, hal ini merupakan pembatasan ruang lingkup yang dapat mengarah pada opini wajar dengan pengecualian atau bahkan tidak menyatakan pendapat. Di sisi lain, jika pekerjaan pakar justru mengungkap adanya kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, hal ini akan mengarah pada opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Untuk mengkristalkan perbedaan yang paling krusial dan seringkali membingungkan, tabel berikut menyajikan perbandingan langsung antara pendekatan yang diambil untuk pakar auditor, SA-620, dan pakar manajemen, SA-500. Aspek pertimbangan. Pakar auditor, diatur oleh SA-620. Pakar manajemen, diatur oleh SA-500. Pihak yang mempekerjakan. Auditor. Entitas, manajemen. Peran dalam audit. Bagian dari tim audit, membantu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Bagian dari subjek yang diaudit, pekerjaannya merupakan bagian dari asersi laporan keuangan. Sikap awal auditor.
kolaboratif, namun tetap evaluatif dan skeptis secara profesional. Skeptis secara profesional, karena pekerjaannya adalah representasi manajemen. Tujuan utama prosedur auditor: mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar untuk dapat digunakan sebagai bukti audit yang andal. Mengevaluasi kewajaran pekerjaan pakar sebagai bagian dari pengujian atas asersi laporan keuangan. Contoh prosedur kunci: evaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar, membuat perjanjian formal, menelaah pekerjaan pakar untuk tujuan audit. Memperoleh pemahaman atas pekerjaan pakar, mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar, mengevaluasi kesesuaian pekerjaan pakar sebagai bukti audit, menguji data, asumsi, dan metode yang digunakan. Implikasi praktis bagi auditor: menerjemahkan bahasa formal standar ke dalam tindakan di dunia nyata adalah kunci untuk kepatuhan yang efektif. SA620 memiliki beberapa implikasi praktis yang signifikan bagi pekerjaan sehari-hari seorang auditor. Perencanaan dan penganggaran audit, kebutuhan potensial untuk menggunakan pakar harus diidentifikasi sedini mungkin dalam tahap perencanaan audit. Anggaran dan jadwal perikatan harus secara eksplisit memperhitungkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses pencarian, evaluasi, due diligence, pembuatan perjanjian, dan pengawasan pekerjaan pakar. Manajemen perikatan dan komunikasi, standar ini menuntut auditor, terutama pada level manajer dan rekan perikatan, untuk memiliki keterampilan manajemen proyek yang kuat. Mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan para profesional dari disiplin ilmu yang berbeda, menerjemahkan tujuan audit ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pakar, dan sebaliknya, memahami implikasi temuan teknis pakar terhadap laporan keuangan. Dokumentasi kertas kerja. Dokumentasi adalah pertahanan utama auditor. Kertas kerja audit harus memiliki bagian khusus yang secara sistematis mendokumentasikan kepatuhan terhadap setiap ketentuan relevan dalam SA620. Dokumentasi ini harus mencakup, namun tidak terbatas pada: justifikasi keputusan untuk menggunakan, atau tidak menggunakan, seorang pakar. Bukti evaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar. Salinan perjanjian tertulis atau surat perikatan dengan pakar. Dokumentasi rinci mengenai penelaahan auditor atas pekerjaan pakar, termasuk setiap pertanyaan yang diajukan atau tantangan terhadap asumsi dan metode. Kesimpulan akhir auditor mengenai kecukupan pekerjaan pakar sebagai dasar untuk bukti audit. Manajemen risiko perikatan. Risiko terbesar dalam menerapkan SA620 adalah ketergantungan yang berlebihan, over-reliance, atau evaluasi yang dangkal terhadap pekerjaan pakar. Auditor harus secara aktif menerapkan skeptisisme profesional dan mencari potensi bias, inkonsistensi, atau kesalahan dalam pekerjaan pakar, bukan menerimanya begitu saja hanya karena pakar tersebut memiliki reputasi yang baik. Pada akhirnya, SA620 mengubah peran auditor dari seorang spesialis tunggal di bidang akuntansi dan audit menjadi seorang integrator pengetahuan multidisiplin. Keberhasilan audit pada area-area yang kompleks tidak lagi hanya bergantung pada kehebatan teknis auditor, tetapi juga pada kemampuannya untuk secara cerdas memilih, mengelola, dan secara kritis mengevaluasi pekerjaan para ahli dari bidang lain. Contoh sederhana. Untuk mengilustrasikan penerapan SA620 dalam praktik, mari kita pertimbangkan sebuah skenario sederhana. Skenario: KAP Merdeka sedang mengaudit PT Properti Megah, sebuah perusahaan pengembang properti. Aset paling signifikan dalam laporan posisi keuangan PT Properti Megah adalah portofolio properti investasi yang dicatat pada nilai wajar. Tim audit KAP Merdeka tidak memiliki keahlian internal dalam penilaian properti komersial. Penerapan SA620. Penentuan kebutuhan. Par 7 sedih rekan perikatan di KAP Merdeka menyimpulkan bahwa penilaian portofolio properti adalah area yang sangat material, subjektif,
dan memerlukan keahlian teknis di luar kompetensi tim audit. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan pekerjaan seorang pakar penilai properti untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai asersi valuasi. Evaluasi pakar, Par 9 Sedikap Merdeka mengidentifikasi KJPP Nilai Pasti, sebuah kantor jasa penilai publik yang memiliki reputasi baik. Tim audit melakukan due diligence dengan memverifikasi bahwa para penilai di KJPP Nilai Pasti memiliki lisensi yang valid dan merupakan anggota dari Asosiasi Profesi Penilai. Menelaah pengalaman KJPP Nilai Pasti dalam menilai properti komersial sejenis. Meminta pernyataan tertulis dari KJPP Nilai Pasti yang mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan keuangan apapun dengan PT Properti Megah yang dapat mengganggu objektivitas mereka. Perjanjian, Par 11 Sedikap Merdeka membuat sebuah surat perikatan formal dengan KJPP Nilai Pasti. Perjanjian tersebut secara jelas merinci, a. Tujuan pekerjaan, memberikan opini independen atas nilai wajar portofolio properti per tanggal 31 Desember, b. Ruang lingkup, properti mana saja yang harus dinilai, c. Metodologi yang akan digunakan, misalnya, pendekatan pendapatan dan pendekatan perbandingan pasar, dan d. Format serta tanggal penyerahan laporan penilaian kepada auditor. Evaluasi pekerjaan, Par 12 Sedih setelah menerima laporan penilaian, tim audit KAP Merdeka tidak langsung menerimanya. Mereka melakukan evaluasi dengan mendiskusikan laporan tersebut dengan penilai dari KJPP Nilai Pasti untuk memahami proses dan temuan. Memverifikasi bahwa data sumber yang digunakan oleh penilai, misalnya, luas bangunan, tingkat hunian, sesuai dengan catatan internal PT Properti Megah. Menantang kewajaran asumsi-asumsi kunci yang digunakan, seperti tingkat kapitalisasi dan proyeksi arus kas sewa, dengan membandingkannya dengan data pasar dan tren industri. Menyimpulkan bahwa temuan penilai konsisten dengan bukti audit lain dan metode yang digunakan sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Kesimpulan pelaporan, Par 14 sedih karena pekerjaan KJPP Nilai Pasti dinilai memadai dan mendukung nilai yang dilaporkan oleh manajemen, KAP Merdeka menerima pekerjaan tersebut sebagai bukti audit yang kuat. Mereka kemudian menerbitkan opini audit tanpa modifikasian dan, sesuai ketentuan, tidak menyebutkan nama KJPP Nilai Pasti dalam laporan auditor mereka. Contoh ini mendemonstrasikan bahwa proses SA 620 bukanlah tindakan mendelegasikan pekerjaan, melainkan sebuah proses kolaborasi yang terkendali di mana auditor tetap memegang kendali penuh, mengajukan pertanyaan kritis, dan pada akhirnya membuat kesimpulan audit secara independen.